Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan kita mudah-mudahan diberikan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hukum bacaan dari Al-Quran yang telah kita baca bersama-sama. Kalau kita lihat peta konsep yang sudah kalian gambar, di situ ada kajian rendah hati, hemat, dan sederhana di dalam Al-Quran. Yang ini kita sudah membaca ayat Al-Quran tentang rendah hati, hemat, dan sederhana. Kemudian sekarang kita coba memahami bacaan mat. Ya, ini bukan bacaan al ya, tapi bacaan mat. Bacaan mat. Bacaan mat yang ini. Yang ini kita ganti bukan al tapi mat. Ya. Baik, kita akan mulai buka halaman 116 yang ini. Mari memahami ilmu tajwid tentang hukum bacaan mat. Yang ini. Yang ini ya. Sebelum lebih jauh belajar tentang hukum bacaan mat, cermatilah skema di bawah ini. Skema ini akan sangat membantu pemahaman kalian. Jadi bacaan mat, lihat di skema yang ini, itu terbagi menjadi dua. Yang pertama mat tabi'i atau mat asli. Yang kedua mat turunan atau mat far'i. Ya. Disebut mat tabi'i atau mat asli apabila terdapat harokat fathah diikuti alif. Ini syaratnya mat tabi'i. 1. Fathah diikuti alif. Yang kedua, kasroh diikuti ya sukun. Ini mat asli. Yang ketiga, dhamma diikuti waw sukun. Saya ulangi ya. Disebut mat tabi'i jika ada harokat fathah diikuti alif. Yang kedua, kasroh diikuti ya. Yang ketiga, dhamma diikuti waw sukun. Nah, perhatikan contohnya. Di contoh yang pertama yang ini. Contoh yang pertama, fi jidiha. Yang pertama fi. Fi di situ ada kasroh, harokat kasroh diikuti ya sukun. Ini namanya mat tabi'i. Kemudian ji. Ji juga ada harokat kasroh diikuti ya sukun. Kemudian ha. Ada harokat fathah diikuti alif. Ini disebut mat tabi'i. Paham ya? Saya ulangi lagi. Di contoh yang pertama yaitu fi. Di situ ada kasroh. Kasroh. Fi itu kan kasroh. Di depannya ada ya sukun. Nah, itu namanya mat tabi'i. Yang kedua ji. Ji itu harokatnya kasroh diikuti ya sukun. Kemudian ha. Ha itu ada fathah diikuti alif. Ini namanya mat tabi'i. Paham ya? Lanjut contoh yang kedua yang ini. Contoh yang kedua, qul a'udzu. Mana yang mat tabi'i?
Kul tidak ada ya, tidak ada kriteria mad tabi'i tadi, tidak. Kemudian a'udzu, A-nya bukan u ini ada kalau ditulis a'udzu maaf ya, saya tulis di bawah sini sing jelas. A'udzu di sini ada doma. Ini domanya ditambah atau diikuti wawu sukun ini. Berarti mad tabi'inya ada di kata harus dibaca panjang 2 harakat atau 1 alif. Itu mad tabi'i. Kemudian an-nas. Kalau nas ini dipisah begini ya. Alif, ada lam, ada nun, kemudian ada alif lagi, ada sin. An-nas. Yang dibaca panjang yang mana? Nah, yang ini yang nun. Nun diikuti alif. Nun berharokat fathah diikuti alif. Itu namanya mad tabi'i. Paham ya mad tabi'i? Lanjut. Halaman 117. Yang kedua, setelah mad tabi'i atau mad asli ada mad turunannya. Mad turunan ini. Mad turunan itu anake mad tabi'i. Artinya kalau ada mad tabi'i, setelahnya mad tabi'i itu ada tambahannya. Nah, itu namanya mad far'i. Di sini kita belajar 4. Sebenarnya ada 12 cabang atau 12 turunan mad tabi'i atau mad far'i. Kita belajar 4 saja. Yang pertama mad wajib muttasil. Yang kedua mad jaiz munfasil. Yang ketiga mad arid lisukun. Yang keempat mad iwad tanwin. Baik, kita akan pelajari satu-satu. Yang pertama mad wajib muttasil. Lanjut di halaman 117 nih. Mad wajib muttasil ini yang ini. Disebut mad wajib muttasil apabila terdapat mad tabi'i. Nah, ini syaratnya harus ada mad tabi'i karena ini turunannya. Apa tadi mad tabi'i? Mad tabi'i yaitu mad asli, ciri-cirinya. Yang pertama fathah diikuti alif, yang kedua kasrah diikuti ya sukun, yang ketiga dhamma diikuti wawu sukun. Nah, ini harus ada mad tabi'inya. Coba kita tentukan mad tabi'inya. Idza ada fathah diikuti alif. Ya ada fathah diikuti alif. Ada 2 mad tabi'i di situ ya. Tapi yang masuk kategori mad wajib muttasil yaitu ada syaratnya. Setelah mad tabi'i diikuti hamzah. Hamzahnya yang mana? Yang ja'a, yang ini. Ini hamzah. Berarti ada mad tabi'i diikuti hamzah dalam satu lafaz. Dalam satu lafaz. Lafaznya ini ja'a, ini satu lafaz ini. Ja'a. Nah, itu disebut mad wajib muttasil. Ciri-cirinya mad tabi'i ditambah hamzah gitu aja. Untuk lebih mudahnya. Cara membacanya adalah wajib dibaca panjang 3 alif atau 6 harokat. Contoh. Idza jaa nasrullahi wal fath. 6 harokat ya. 6 ketukan. Idza jaa nasrullahi wal fath. Itu paham ya yang mad wajib muttasil. Kemudian mad jaiz munfasil. Berikutnya mad jaiz munfasil.
Disebut mad jaiz munfasil apabila terdapat mad tabi'i diikuti hamzah, namun beda lafaz. Hamzah di sini yang disebut hamzah itu yaitu seperti ini. Ini namanya hamzah. Tapi di orang-orang sini menyebutnya alif ya. Segitu aja gampangannya. Ada mad tabi'i diikuti alif. Ini sebut alif aja. Kalau hamzah yang seperti ini. Nah, kita nggak bahas perbedaan hamzah dengan alif. Yang penting untuk tulisannya alif. Itu mad jaiz. Coba mad tabi'i yang mana? Yang mad tabi'i yang la, karena ada fathah diikuti alif. Kemudian du, ada dhamma diikuti wawu sukun. Kemudian ma lagi, ada fathah diikuti alif. Tapi yang masuk kategori mad jaiz munfasil yaitu wala ana, ada dua ya. Yang ini tidak ini. Yang ini yang masuk dan ma. Nah, ciri-cirinya ada tanda panjang layar ya. Ada mad tabi'i diikuti alif. Biasanya ada tanda panjangnya. Kalau yang mad wajib tadi ada hamzahnya. Kalau yang mad jaiz ada alifnya, di depannya ada alifnya ini. Paham ya? Kita baca contohnya. Yang ini coba baca, perhatikan. Wala antum abiduna ma a'bud. Nah, itu bacanya panjang. Paham ya? Mad wajib. Perbedaannya, kalau mad wajib mutasil, setelah mad tabi'i ini ada hamzah. Sedangkan mad jaiz munfasil, setelah mad tabi'i ini ada alifnya. Paham ya? Bisa dipahami. Baik. Kalau begitu lanjut ke nomor 4. Mad arid. Disebut mad arid apabila terdapat mad tabi'i diikuti waqaf atau terdapat mad tabi'i di akhir ayat. Mana mad tabi'i? Nah, ini di akhir ayat gini atau berhenti. Cara membacanya adalah dibaca panjang 1 alif atau 2 harokat, atau 2 alif atau 4 harokat, atau 3 alif 6 harokat. Jadi cara membacanya ada 3. Dibaca 1 alif 2 harokat, dibaca 2 alif atau 4 harokat, atau dibaca 3 alif 6 harokat. Contoh yang dibaca 1 alif 2 harokat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, itu dibaca 2 harokat. Yang nasta'in, I-nya kan panjang, ada kasrah diikuti ya sukun. Kemudian di akhir ayat harus dibaca sukun, nunnya disukun, namanya mad tabi'i ketemu sukun atau di akhir ayat. Di akhir ayat harus disukun. Kanasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Enggak boleh nasta'inu, karena harus berhenti di akhir ayat. Itu yang contoh dibaca 2 harokat. Sekarang contoh yang dibaca 2 alif atau 4 harokat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Agak panjang, 4 harokat atau 2 alif. Sekarang yang dibaca 3 alif atau 6 harokat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, agak panjang lagi. Tapi jarang ya kita menjumpai yang dibaca 3 alif atau 6 harokat, kecuali di MTQ atau dengan lagu tilawatil Quran itu. Sabaqat tilawatil Quran itu dibaca panjang. Nah, misalnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Nah, itu yang panjang. Paham ya? Mad arid. Nah, ciri-cirinya tadi saya ulangi, ada mad tabi'i diikuti waqaf. Waqaf itu berhenti atau di akhir ayat. Contohnya itu tadi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian yang kelima mad iwad. Disebut mad iwad. Yang ini yang mad iwad disebut mad iwad apabila ada huruf fathah, tanwin atau fathatain terletak pada waqaf, terletak di akhir kalimat. Contoh ini di surat Alam Nashrah, Asyarah. Contohnya yusron. Yusron ini contohnya ini. Ini kemudian kan berhenti, ada buletan di akhir. Cara membacanya inna ma'al usri yusra. Yusra, gak boleh dibaca yusron. Inna ma'al usri yusron. Nah, ini harus dibaca panjang cara wakofnya. Itu disebut mad iwad. Mad iwad itu pengganti. Mad iwad tanwin pengganti tanwin. Jadi tanwinnya hilang dibaca panjang. Inna ma'al usri yusra. Nah, itu tadi anak-anak ya. Penjelasan tentang hukum bacaan mad yang ada di Al-Quran. Coba kita sekarang praktek ya. Untuk mengidentifikasi bacaan mad. Nah, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.